dengan menggunakan sonar sebagai penuntunnya dari gorong-gorong bawah tanah. Mendengar itu, Adil pun meminta Saritem berpura-pura tetap membantu Mika dalam misinya, seakan-akan ia tidak pernah cepu ke polisi. Namun kepolisian akan datang ke tempat mereka. Adil beserta geng beserta Sofia OTW ke tempat perkumpulan Mika dan SOS-nya, juga anak-anak geng Paris yang mendukung aksinya. Dan di sisi lain, Mika sudah siap untuk berenang sendirian menuntun Lilith dengan sonarnya. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Adil dan yang lainnya pun akhirnya sampai dan mengevakuasi orang-orang yang ada di sana, yang jumlahnya sekitar 50-an orang. Namun Mika yang ceroboh tetap berada di air dan benar saja Lilith pun datang karena terpancing sonar. Semua orang sontak terdiam sekaligus terkejut karena melihat dua sirip hiu yang artinya Lilith telah melahirkan. Sofia yang sudah pengalaman pun bekerja secara profesional meminta Mika untuk jangan menyentuh anak hiu itu dan segera naik ke permukaan karena nantinya Lilith yang merasa terhanyap pun, apalagi gorong-gorong yang sudah menjadi sarang Lilith. Dan entah ada beberapa orang anak di sana, dengan nekatnya Adil pun langsung masuk ke dalam air untuk menyeret Mika. Akan tetapi Mika ini tetap ngeyel, ia pun menggigit tangan Adil dan mati kedema asik kekanakan gini. Yo follow Adama and Marcus. Lilith is dangerous. Sophia, look at this. Hurry, come on! Get me out of here! Help! Karena jalan setapak begitu sempit dan hanya ada satu gorong-gorong menuju ke sungai besar, orang-orang pun panik saling dorong-mendorong dan banyak yang tergelincir dan beberapa dari mereka kehilangan tangan, kaki, bahkan ada yang digorogoti oleh Lily dan anak-anaknya, termasuk Saritem juga anak buahnya Adil. Semua orang pun berebut keluar dari gorong-gorong yang begitu sempit. Dan mereka masih selamat segera melarikan diri ke rumah sakit. Sebuah insiden yang begitu mengerikan dan mengenaskan sehingga menewaskan total 12 orang. Adil pun menenangkan Sophia yang masih gemetar ketakutan dan hanya bisa menangis karena menganggap itu kesalahannya. Ketika situasi sudah aman, mereka pun kembali ke TKP dan menemukan anak hiu yang sudah tewas di sana. Itu artinya Lilith sudah bisa memilih anak-anak manakah yang lebih lemah dari anak-anak yang lainnya. Ketika diteliti, Sophia pun melihat ciri-ciri yang sama seperti emaknya, yaitu Lilith, seperti kemampuan beradaptasi di air tawar dan gigi-gigi tajam meski usianya belum 2 bulan. Yang mengerikannya adalah anak hiu itu sudah bisa mengandung, dan Sophia pun menyimpulkan bahwa Lilith bukan lagi spesies hiu mako. As they were swimming up the Seine, they must have found the... Lilith is the first of a brand new species. Namun sudah berubah menjadi spesies yang berbeda dan sudah beradaptasi. Lilith juga mampu berkembang biak secara parthenogenesis atau kembang biak dengan sendiri tanpa membutuhkan hiu jantan. Itu artinya mereka harus segera membunuh semua hiu yang ada di sarangnya, karena jika tidak mereka akan terus berkembang biak dan menjelajah lautan tanpa batas. Meski sudah mengetahui kematian 12 orang akibat serangan hiu yang berkembang biak dengan sangat-sangat cepat, namun wali kota malah menyerahkan tugas penjagaan ke pihak militer dan kepolisian pun tidak memiliki wewenang lagi. Dan ini lagi sama tololnya kayak Mika, karena Olimpiade Triton akan diadakan esok hari. Bu Walcott pun akan ngomong baik-baik di depan pers, yang akhirnya Sofia pun begitu emosi dengan Bu Walcott. Namun ia langsung diusir keluar dari kantornya. Right, listen, why don't we calm Do you down not a bit? understand what's happening? Was obviously beyond your capabilities. With all due respect, get out of my office right now. Pada akhirnya Adil pun membentuk tim sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sofia yakin sarang Lilith berada di tempat di bawah makam katakombe, dan setelah tugas dibagi, mereka pun berniat menaruh peledak di beberapa titik untuk membunuh hiu-hiu di dalam sarangnya. Meski Sofia sangat mencintai hiu, namun ini satu-satunya cara yang bisa dilakukan demi keselamatan semua orang. Sofia, Adil, dan beberapa polisi lainnya pun mulai menyelam lalu akan memasang peledak di titik-titik tertentu.
Ketika sampai di lokasi yang diduga adalah sarang hiu, betapa terkejutnya mereka melihat ratusan anak-anak Lilith yang berada tepat di atas mereka. Sophia pun mengingatkan agar teman-temannya jangan panik sedikit pun atau bergerak secara tiba-tiba karena hiu tertarik dengan gerakan. Sementara itu di atas polisi pun dinaungi oleh pihak militer mulai berjaga karena sebentar lagi Olimpiade Triton akan dimulai. Dengan santainya Bu Walcott membuka acara tersebut yang dihadiri oleh sangat banyak orang, juga pers di berbagai negara. Tepuk tangan warga yang sudah mulai berkompetensi. Ketika semua peledak sudah ditaruh, Sophia pun merasa janggal karena anak hiu dengan alat pemicunya pun disadap oleh segerombolan hiu yang beringas, dan alat itu pun terjatuh dan rekan lainnya pun segera mengambil alat tersebut dan rela mengorbankan diri lalu meminta Sophia dan juga Adil segera kabur dari sana. Karo serta rekannya pun yang berada di atas sangat-sangat was-was melihat melihatnya, yang untungnya Sophia dan Adil masih selamat. Adil yang terluka cukup parah pun segera diangkat ke atas perahu, namun Sophia ingin memastikan terlebih dahulu jika tembok-tembok katakombe dan gorong-gorong di sana sudah membunuh seluruh hiu-hiu tersebut, termasuk sang bos yaitu Lily. Karo dan rekannya pun harus tewas, sedangkan Sophia dan Adil menyelamatkan diri ke atas perahu yang terbalik. Karena Lilith lebih tertarik dengan gerombolan atlet-atlet Triton, jaring-jaring pengaman pun sampai tertarik dan para atlet mulai menjadi santapan empuk baginya. Hey, what are you doing? Sontak semua penonton pun terkejut dan ketakutan. Polisi dan juga militer pun terus menembaki Lilith dan Adil terus berteriak agar mereka menghentikan tembakan karena banyak peluru-peluru artileri di dalam sungai. Hingga tubuh besarnya pun menghempaskan peluru-peluru artileri yang tenggelam di sana sampai akhirnya Sophia dan Adil yang terseret arus pun masih bisa selamat, namun hitungan menit kota Paris sudah tergenangi air, khususnya di sekitar Menara Eiffel. Di atas sebuah bangunan kondisi Adil begitu lemah dan ia bertanya apakah hiu-hiu tersebut sudah mati. Ternyata masih banyak anak-anak Lilith yang masih hidup dan kini mereka bisa berenang dengan bebas karena runtuhnya tembok-tembok bawah tanah tidak terlalu berdampak bagi mereka. Paris yang awalnya adalah kota indah dan megah sekarang telah berubah menjadi sarang hiu yang sangat brutal dan kelaparan. Dan film pun tamat.